wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, termasuk para asatizah semuanya, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah dengan bimbingannya datang ke majelis ilmu. Oleh karena itu, mari kita memuji dan memuja Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan pada baginda kita. Allah sampaikan salam cinta kasih kita kepada beliau. Maka oleh sebab itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya semoga Allah menuntun, membimbing dan menyampaikan sesuai yang hak menurut Allah, yang Allah ridhoi apa-apa yang saya ucapkan, dan Allah mengampuni segala apa-apa kesalahan yang saya ucapkan dan menutupi kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang ke-20 yaitu Al-Alim. Di dalam kitab Maqasid Asna ini karya Imam Al-Ghazali, Al-Alim itu maknanya adalah secara singkat maha mengetahui. Al-alim maknahu zahirah wa kamaluhu ayyuhita bikulli syai'in ilma. Kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi seluruh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Zahirahu wa batinahu, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi Allah itu, makna al-alim itu artinya maha sempurna pengetahuannya, meliputi segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun alam-alam yang gak kita ketahui. Allah tahu semuanya, baik yang zahir itu yang kelihatan, yang terlihat oleh kita, maupun yang tidak terlihat. Orang mungkin melakukan sesuatu kemudian kita nilai orang itu ya, kita lihat hanya sepintas karena pengetahuan yang terbatas kita. Ketika orang itu tidak ada di hadapan orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Apa yang diucapkan oleh orang itu, apa yang dilakukan kan itu kelihatan, Allah tahu. Apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, mungkin dia berkata-kata, mungkin dia ada rasa benci, mungkin dia ada rasa dendam, mungkin dia ada rasa kurang suka dengan seseorang, atau dia melakukan sesuatu, saya akan membuat A, B, C, D yang orang lain tidak tahu. Dia mau membuat makar yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah tahu itu semua. Apa yang ada di dalam tanah, apa yang ada di atas langit, apa semua Allah tahu. Itu maksud Al-Alim. Allah mengetahui ayyuhita bi ilmihi, artinya meliputi segala keseluruhannya dengan ilmunya. Allah mengetahui awalnya, awaluhu wa akhirahu. Allah mengetahui awal dan akhirnya. Ketika bumi ini belum diciptakan, Allah Maha tahu. Apa yang mau diciptakannya
sebelum Bu Zainab lahir, Allah sudah tahu apa nih yang mau diciptain nih. Lahirlah namanya Bu Zainab, kelaminnya perempuan dan sebagainya. Dan Allah pun tahu akhirnya nanti itu akan kemana. Habis ini akan kemana? Kita kan nggak tahu waktu yang setelah dari sini. Allah tahu. Untuk yang ke depan panjangnya juga Allah tahu. Akibatihi wa fatihatihi, dari kesudahannya maupun permulaannya. Kemudian Allah juga tahu karena zatnya, bukan karena dikasih tahu. Kalau kita kan tahu sesuatu karena ada yang ngasih tahu, baik lewat berita, YouTube atau lewat orang ya Bu ya. Tapi Allah tanpa itu gitu. Maksud al-alim itu Bu. Dengan zatnya, dengan ilmunya sendiri, dengan kesempurnaannya, Allah tahu itu semua. Kemudian kita ambil ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Ya, kita kan kalau di majelis ilmu itu tidak terlepas dari kajian Al-Quran. Al-Mujadilah ayat 7. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya, tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita mau lihat langit aja baru lihat awannya. Wah, Allah tuh lihat di dalamnya planet yang banyak. Itu Allah mengerti semua. Allah tahu semua. Yang ada di bumi juga Allah mengerti, baik 7 lapis bumi maupun 7 lapis langit. Ma yakunu min najwa salasatin, apa yang ada orang berbisik-bisik 3 orang, illa huwa rabi'uhum, Allah yang keempat. Ada 3 orang, saya, Bu Zainab, Bu Jumiati ngobrolin si Ani, ceritain di pasar Ani, ceritain cara ini cara itu, atau ngomongin lah ya, atau ngomongin yang lain-lain. Kata Allah, tidaklah berbisik-bisik 3 orang. Aku tahu karena aku yang keempat. Illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah 5 orang yang berbicara ngobrol gitu. Ini ngobrol biasanya kan ada 40-50 jamaah ya. Kita mumpung ada 5 orang nih, ayo dong kita ngomongin ini. Kan gak enak kalau ngomong, biar gak ketahuan. Kata Allah, illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenam. Allah yang keenam. Jadi ibu kalau mau ngobrol sama teman bisik-bisik, hati-hati. Ada Allah loh yang keberapa? Kalau ibu berdua berarti Allah yang ketiga. Kalau bertiga Allah yang keempat. Kalau kita berlima Allah yang wala adna min dzalik, dan atau tidak lebih sedikit. Tadi kan dimulai dengan 3, mungkin 2 orang, nggak ada yang tahu kan. Nanti kita bikin rencana begini. Kata Allah, aku lebih sedikit daripada 3 tadi. Atau dari 1 orang sendiri, tapi dia berbuat sesuatu, merencanakan sesuatu, berbisik-bisik di dalam hatinya. Nanti saya sakit hati nih sama tetangga. Kenapa? Nyebelin banget gini. Pokoknya aku harus balas. Kata Allah, aku tahu karena aku yang kedua. Jadi hati-hati. Ini artinya kita mengajarkan bahwa Allah itu Maha mengetahui walaupun kita sendirian atau sedikit ya. Kita lanjut. Wala aksaru illa huwa ma'hum, atau lebih banyak dari yang tadi. Tadi kan kalau ada 5 orang berarti Allah ke-6. Kalau 10 Allah yang kalau 20 Allah ke-21. Illa huwa ma'hum aina makan summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan, selain Allah mengetahui ketika di dunia, Allah akan membeberkan peristiwa kita, apa yang kita lakukan nanti di yaumil
Di yaumil qiyamah, Bu, nggak beres di dunia aja. Oh, saya udah tobat ya Allah, udah begini, udah begitu. Kata Allah, kalau Allah ingin membeberkan nanti di yaumil qiyamah, Allah akan beberkan. Apalagi kalau orang itu nggak istighfar, Bu, nggak banyak minta ampun sama Allah. Kita habis ngomongin pagi-pagi Bu sambil beli sayuran, pulang ke rumah anggapnya enteng aja tuh. Padahal udah ngerugiin tetangga sebelah. Emang dia mah kemarin belinya tempe, hari ini tahu mulu. Wayahnya Apa tempe. punya duit ya diomongin lah ya. Masuk ke rumah tanpa ada perasaan bersalah, nggak bertobat kepada Allah. Nanti di yaumil kiamat akan Allah perlihatkan, akan Allah informasikan, kamu pagi jam segini melakukan ini. Jadi itu artinya kita untuk berusaha berjaga-jaga, jangan melakukan sesuatu yang sehingga Allah melihat, memantau apa yang kita lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu maha mengetahui. Gitu ya Bu ya. Yang lanjut ada ayat juga di dalam Quran surat Al-Mu'min. Saya menyampaikan ayatnya dulu. Ya'lamu kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu artinya Allah Maha mengetahui apa yang berkhianatnya mata kalian. Mata kalian. Berkhianat mata itu gimana, Bu? Kalau kita lihat tetangga, kita itu ngintip di jendela, tetangga nggak lihat, tapi pandangan kita itu menyeng, apa ya menyeng? Micing, sinis. Gitu kan, suka gitu. Allah tahu hianat mata kalian, kha'inatal a'yun. Atau di jalan lihat orang pakai baju di atas kegedean, di bawah kecilan. Pokoknya gitulah. Matanya melakukan penilaian yang tidak baik. Allah tahu, kata Allah. Atau tetangga masaknya itu aja. Pokoknya dinilai karena pandangan mata kita. Apa yang akan Allah bilang? Aku tahu hianatnya mata kamu. Suka menyeng, suka micik, suka nyinyir dan sebagainya karena pandangan mata kan. Nah itu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dari hatimu. Kamu tuh dengki sama tetanggamu. Kenapa? Karena tetangga udah beli kulkas baru, ganti kulkas. Kita kulkas dari awal kawin kagak ganti. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Kamu tuh dengki. Kamu pengen, minimal pengen. Nggak dengki sih Bu, kan beda ya pengen sama dengki. Kemudian sebel, atau orang begitu sebel biasanya. Kalau pengen, ya Allah kapan ya saya punya kayak dia gitu. Tapi nggak dengki. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu. Kamu tuh lagi kesal sama suami kamu, sama pasangan kamu. Kamu lagi dongkol sama anak kamu. Aku tahu, kata Allah. Jadi maksudnya apa hikmahnya Bu ketika Allah tahu? Ya Allah, kau tahu apa yang ada di hati. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau lagi benci, lagi kesal, maafkan. Ya Allah, tetangga udah beli ini baru, itu baru, malah dia ditambah nikmat yang banyak, ditambah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Karena Allah tahu. Ya Allah, Engkau sudah memilih, sudah menentukan kadar rizki masing-masing. Ya Allah, jadikan aku ridho dengan ketentuanmu, dengan pilihanmu. Begitu, kenapa? Karena kita yakin Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi kita bikin warning, selalu bikin alarm gitu Bu. Kalau kita mengerti sifat Allah Al-Alim ini. Kalau di sekolah sesama guru, kadang-kadang kita ya Bu ya, Ibu kan Bu guru ya, di sini juga ada Bu guru. Bu Susi Bu guru ya. Masya Allah. Iya, kita kan ada perasaan dengan murid, ada perasaan dengan guru yang lain, yang kadang-kadang kurang menyenangkan ya Bu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Al-Alim, di situ kita akan berusaha. Ya Allah, apa yang membuat Allah itu dengan perasaan saya? Minta pertolongan kepada Allah kalau lagi kesel, sebel, dengki dan sebagainya ya Bu ya.
Kalau masih ada bercokol, istighfar. Kenapa? Karena kita tahu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita hati-hati, nggak sembarangan. Kan dia nggak tahu. Nah, tapi Allah tahu. Jadi nggak sembarangan minta terus sama Allah pertolongannya. Kemudian ada di ayat lain tentang Al-Alim juga di dalam Quran surat Luqman ayat 34. Ini saya tanda-tandai kalau saya ngaji, tapi saya catat juga. Kadang-kadang suka halaman berapa ya ini? Oh, ditandain ke kuning gitu kan? Ini tentang Luqman gitu tadi. Di sini innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Dan ketika diturunkan hujan, Allah itu tahu, Bu. Kemudian Allah juga tahu apa yang ada di dalam rahim seseorang. Ketika kita hamil, Allah tahu nanti jenis kelaminnya apa, nanti dia itu akan sempurna atau cacat, atau dia sebelum waktunya sudah keluar, atau kegugurankah dan selainnya, Allah tahu. Mafil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan Allah juga tahu terhadap dirimu apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan Allah juga tahu terhadap jiwa kamu, diri kamu, kapan kamu itu bakal mati. Allah tahu. Kita ini mungkin ada yang bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tiba-tiba ada yang sakit dan sebagainya. Allah tahu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini maksudnya al-alim. Terus kata Rasulullah, ini penjelasan dari hadisnya. Rasulullah mengatakan begini, maksud dari ayat di atas ada 5 yang tidak akan diketahui oleh seseorang kecuali diberitahukan oleh Allah. Itu Nabi aja nggak tahu, Bu, yang di atas itu, ayat tentang yang di atas. Apa aja yang tidak tahu? Dijelaskan sarahnya oleh dari sarahnya Maqasid al-Asmaul Husna ini. Yang pertama, apa yang terjadi untuk hari esok kita tidak tahu. La ya'lamu ma fi ghadan illallah. Tidak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Besok tuh kita dapat nikmat atau dapat musibah, nggak ada yang tahu. Kita ini besok tambah nggak rajin ibadahnya atau tambah maksiat. Besok tuh saya tambah taat atau tambah maksiat, nggak ada yang tahu. Walaupun kita ngaji di Anubala, nggak jadi jaminan. Kadang-kadang besok kita tambah taat, kadang-kadang tambah jauh dari Allah. Benar nggak, Bu? Apakah besok kita ini dapat musibah atau dapat nikmat? Nggak ada yang tahu. Kan suka bilang begini kalau ada yang meninggal ya, atau ada yang kecelakaan. Baru tadi saya ngomong sama dia, ngobrol sama dia. Masa sih? Kayaknya saya nggak percaya. Kenapa begitu? Karena emang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Yang hanya punya adalah yang kedua. Wala ya'lamu ma tadhi'ul arham illallah. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Bu Vila, sekarang udah ada teknologi yang canggih namanya USG. Ketahuan anaknya perempuan apa laki-laki. Itu pun ketahuannya kalau sudah sekian umur bulannya. Kalau belum nggak bisa, Bu. Dan kadang-kadang kecanggihan USG tadi pun kadang-kadang meleset. Pengalaman saya, kata dokter setelah USG berkali-kali, ibu anaknya perempuan. Yang kedua, Bu, senang, wah sepasang saya bilang. Tapi saya belum berani beli alat-alat yang perempuan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang suka meleset. Tapi sudah senang, Bu. Ketika lahir, saya tanya dokternya lagi, kan habis dibius ya.
Anaknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Ibu kenapa ini katanya denyut jantungnya katanya berubah tegak? Karena saya sudah berharap tadinya perempuan, ternyata laki-laki lagi. Wah, berarti nggak benar di USG. Udah berkali-kali di USG perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Kata dokter apa katanya? Ngelipat, Bu. Tuh kan? Dan tidak ada yang tahu bahwa ketika dia dilahirkan nanti bakal jadi anak yang normal atau cacat. Nggak ada yang tahu. Ketika umur sekian bulan atau tahun baru ketahuan begitu. Yang ketiga, kita ambil Allah Maha mengetahui dari ayat yang tadi dan disampaikan dijelaskan oleh Rasulullah. Wala ya'lamu minal matar illallah, dan tidak ada yang tahu hujan itu kapan turunnya kecuali Allah. Tapi Bu bilang itu suka ada di TV dijelaskan nanti siang akan turun hujan. Tidak pernah ahli geologi mengatakan hujan turun nanti siang. Pasti akan mengatakan perkiraan cuaca. Karena yang memiliki hak prerogatif mutlak 100% bakal turun hujan hanyalah Allah. Kenapa para ahli geologi itu mengatakan perkiraan cuaca? Meteorologi, maaf. Kalau geologi itu ahli bumi yang meneropong tanah di dalam ini ada minyaknya atau ada emasnya atau ada apanya gitu, itu geologi. Punten ya Bu ya. Ini meteorologi. Jadi yang mengetahui tentang cuaca ya. Itu kenapa mereka mengatakan, karena dalam kenyataannya ketika mereka mengatakan ini sekian ini akan ada aliran awan yang hitam maka insya Allah akan turun, ternyata kadang-kadang tidak turun Bu, diturunkannya ke sebelah sana. Jadi para ahli meteorologi pun tidak ada yang mengetahui secara 100% tentang ilmu turun hujan. Para nabi pun nggak tahu, malaikat pun nggak tahu, kecuali diperintah oleh Allah atau dikasih info oleh Allah. Ini maksud Allah meliputi seluruh ilmunya Allah. Itu maksudnya Bu. Allah tahu berapa tetes hujan, berapa tetes berjuta-juta bermiliar-miliar tetesan hujan yang turun ke muka bumi ini. Kan ada hadisnya ya, kata malaikat, aku bisa menghitung tetesan-tetesan air hujan yang ada di muka bumi ini, tapi aku tidak bisa menghitung pahala orang yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud malaikat tahu ini karena dikasih info, dikasih tahu oleh Allah. Padahal dibalik itu semua malaikat lebih banyak nggak taunya, gitu maksudnya dari ayat dan hadis Rasulullah ini. Yang selanjutnya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, dan tidak ada yang sanggup menghalangi datangnya kematian. Ibu dulu pernah saya mendengar Michael Jackson, orang saking kayanya, saking hebatnya, dan dia merasa mampu ketika dia merubah warna kulit menjadi putih. Kalau begitu ilmu manusia bisa segalanya. Waktu awal-awal dia bikin bunker di bawah supaya malaikat Israel tidak menemukan dia. Apa yang terjadi Bu? Kegagalan operasi kulitnya sehingga dia sampai ajalnya gara-gara penyakit itu. Kemudian apa yang terjadi? Datangkah malaikat Israel ketika dia sudah bikin bunker? Datang juga. Akhirnya dia mati masih muda. Ya karena dia nggak beragama ya, dari seperti kita. Kalau kita kan yakin. Apa kata Allah? Walau fi burujim musannadah, walaupun di dalam bunker, di dalam tempat yang kokoh, yang tersembunyi, malaikat itu akan tetap datang. Kematian itu akan tetap mendatangi kalian. Apalagi kita nggak punya bunker nih ibu-ibu ini. Saya juga. Itu gampang banget kata malaikat Israel tinggal setil. Jadi itu tidak ada yang tahu. Yang kelima terakhir dari pemahaman ayat di atas, wala ya'lamu minas sa'ati illallah, tidak ada yang tahu tentang perkara datangnya hari kiamat kecuali
kecuali Allah. Sampai ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di dalam hadis Arba'in itu ya Bu ya, akhbirni anis sa'ah, sebutkan, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa? Tidak ada yang tahu yang 5 hal ini kecuali Allah. Itu maksudnya Bu. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang di Google, di media mengatakan hari kiamat itu akan datang 12 sampai sekarang nggak datang. Artinya apa? Berarti tidak terbukti perkataan mereka. Sampai hari kiamat datang nanti, kalau ada yang mengatakan bahwa akan datang hari kiamat ini, Ibu nggak usah percaya. Tidak ada yang tahu, Nabi pun nggak tahu, malaikat pun nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah mengatakan yang namanya Al-Alim itu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Ibu, di lautan ternyata itu kan baru-baru kali ini ya, ternyata di bawah lautan itu ada api. Saya sampai begini, sampai nggak lama berpikirnya, bagaimana di dalam air ada api? Allah tahu. Ada gunung di dalam lautan, gunungnya Gunung Merapi lagi. Enggak, dia enggak padam gara-gara air. Itu Ibu nanti cari aja infonya gimana itu secara ilmu pengetahuan. Kemudian apa yang jatuh rontok daun-daun di alam dunia ini Allah tahu. Ibu sehari, jangan sehari, 1 menit berapa juta miliar daun yang rontok di bumi ini? Tak terhitung, tapi Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Apa-apa daun yang jatuh rontok ke muka bumi, ke tanah, Allah tahu semuanya. Masya Allah. Itu kalau udah dengar ayat allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita orang yang beriman, yakin kepada Allah, kalbu kita bening, dengar ayat tentang tadi itu, Allah Maha, Masya Allah, itu langsung bergetar kalbu kita, Bu. Pulang-pulang bertambah iman kita. Itu udah janji Allah, Bu. Jadi kalau ada yang habis dengerin ayat, dengerin hadis, kagak berubah hatinya, kagak berubah akhlaknya, tidak ada perbaikan dalam kehidupan, dalam ibadahnya, berarti imannya masih tipis, belum dia sempurna, belum kuat imannya. Kalau yang kuat, Ibu habis ngaji, ya Allah senang banget kalau habis ngaji, bertambah. Ini saya baca wa matas kutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kemudian, ya, jadi artinya apa? Kalau Zat yang Maha mengetahui itu harus tahu semuanya, Bu. Ini ada ceritanya. Fir'aun ngaku Tuhan. Kalau orang ngaku Tuhan berarti harus punya sifat al-alim, mengetahui semuanya. Ini setan datang kepada Fir'aun. Dia datang, titik datang. Kemudian pintu rumahnya Fir'aun dia ketok gitu ya. Terus kata Fir'aun, siapa di luar? Setan bengong. Loh, kok yang aku Tuhan nanya siapa di luar? Berarti dia nggak tahu aku, katanya gitu. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan tahu aku ini adalah setan. Setan itu, Bu, setan itu ingkar kepada Allah, tapi seingkar-ingkarnya setan tidak mengaku Tuhan. Setan sama Fir'aun, setan bisa berubah jadi apa aja. Tongkat jadi apa? Fir'aun bisa nggak? Nggak bisa. Fir'aun nggak bisa menghilang. Setan bisa menghilang. Setan bisa hafal ini, bisa hafal itu dan sebagainya, lebih pintar dari Fir'aun. Tapi setan tidak mengaku. Tapi kenapa manusia yang zalim tidak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ngaku? Kalau pengen apa-apa manggil para ahli sihirnya, suruh ngadapin Nabi Musa. Coba pikir, Bu, apa itu namanya? Kok dia ngaku
ngaku-ngaku Tuhan, maka setan geleng-geleng kepala waktu itu. Si Firaun ini emang manusia itu akan lebih merasa tinggi dengan perasaannya, karena perasaannya bukan karena kemampuannya. Itu kebanyakan manusia. Saya ini kan, saya ini kan, saya ini kan saya ini kan, saya itu perasaan. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Maka Allah mengatakan manusia itu zalim dan bodoh. Allah tidak mengatakan setan itu bodoh, tidak pernah. Tapi manusia udah nggak bisa apa-apa ngaku Tuhan. Masya Allah. Saya di situ saya ketawa aja. Masya Allah, iya sih Bu. Saya mempelajari ini. Subhanallah, manusia emang, ya Allah ampuni. Mungkin saya merasa begitu juga. Suka merasa ya saya lebih pintar dari ini. Kata Allah kan kamu tuh bodoh. Kalau memang pintar coba ini coba itu nggak bisa. Bisanya hanya sedikit, itu pun kalau dikasih tahu sama Allah. Sekarang kita seseorang, kata dalam kitab ini, kalau seseorang memiliki keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat al-alim, kemudian akan memancar kepada kalbu kita mendapatkan nurul ilmu, cahaya ilmu dari Allah. Karena keyakinan kita, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Satu, kalau kita yakin Allah itu maha berilmu dan kita mendapatkan nurul ilmu, yang akan kita dapatkan yang pertama, bahwa kita akan merasa cukup. Ini nih Bu, kita akan merasa cukup kalau hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Kita itu merasa akan puas, akan cukup kalau sholat kita hanya diketahui oleh Allah. Gak usah suami tahu bahwa kita itu rajin ahli ibadah, ahli ini, ahli itu. Jadi kalau disindir dikit, saya kan ahli ini, ahli itu, kamu nyindir saya ya? Wah, kalau orang punya dikasih Allah nurul ilmu, dia tidak akan merasa tinggi dengan ibadahnya. Biarin Allah aja yang tahu. Kalau dia ahli sedekah, dia cukup hanya Allah yang tahu. Biarin manusia nggak tahu. Walaupun orang nggak menghargai saya, padahal saya tadi udah sedekah 1 juta. Saya paling gede kemarin sedekah kurban. Saya paling, kalau orang sudah dapat nurul ilmu, itu dia tidak menginginkan lagi penilaian, ujian dari. Biarkan saja, yang penting Allah tahu dengan saya. Kalaupun kita paling rajin datang ke majelis ilmu, biarkan hanya Allah yang tahu. Nggak usah kita heboh-heboh di medsos. Aku tuh ya kalau ngaji ke majelis talim An-Nuballah sekian kali. Kamu berapa kali? Aku sekali seminggu, itu pun kadang-kadang absen, kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Wah, berarti aku lebih banyak. Berarti kita masih menginginkan orang lain memberikan penilaian. Gak usah Bu. Kalau kita dapat nurul ilmu, biarkan hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Bangun tengah malam, gak usah kita heboh-heboh ke teman-teman ngasih tahu. Iya, pura-pura ngecek-ngecek mata. Kenapa matamu? Ini semalam kurang tidur. Kenapa? Habis tahajud. Sampai matamu. Iya, tahajud berapa rakaat? 30 rakaat. Ngecek-ngecek mata biar ketahuan. Kagak usah tahu. Jadi kalau tahu, yakin Allah itu memiliki sifat al-alim, yang pertama, kita tidak ingin amal kita diketahui oleh orang lain, hanya ingin diketahui oleh Allah. Kebalikan diketahui oleh manusia, namanya ria. Ria itu apa? Pamer. Nah, saya kasih tahu ya, pengetahuan menurut ulama-ulama tasawuf. Ria itu artinya amal ibadah kita, amal kebaikan kita pengen diketahui oleh Allah. Allah tuh pengen biar kita dapat pahala kan?
tapi pengen diketahui juga oleh manusia. Jadi bercabang. Sedangkan Allah paling tidak suka kalau hati kita bercabang. Maka kalau ada orang yang melakukan amal ibadah pengen dinilai oleh Allah, diketahui oleh Allah, diganjar, diberikan penggantian pahala yang lebih besar oleh Allah, tapi dia juga menginginkan dinilai oleh manusia, dipuji oleh manusia, maka ini namanya apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ria? Tidak akan diterima amal ibadah kita. Sesuai dengan surat Al-Maun, apa bunyinya? Fawailul alladzina hum artinya kalau orang berbuat sholatnya, ibadahnya dan lain-lainnya ingin dinilai oleh manusia selain ingin dinilai oleh Allah, maka pekerjaan kita tidak akan bermakna. Mungkin bermaknanya kadang-kadang ada ikhlasnya. Kita masih sedang berjuang ya Bu ya, insya Allah enggak ya. Cuma kalaupun iya, perbaiki mulai dari sekarang. Jangan menginginkan dinilai oleh Allah juga, tapi dinilai oleh manusia juga, nggak bakalan bisa. Allah tidak suka, Allah maha pencemburu, tidak diterima oleh Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang ria. Nah, ciri-ciri kita selesaikan dulu. Orang yang mendapat nurul ilmu ya, berarti ingin diketahui oleh Allah. Sebaliknya ria, ciri orang yang ria. Jangan ukur orang lain ya Bu ya, ukur diri kita sendiri. Yang pertama, kalau beramal sendiri males, tapi kalau beramal bareng-bareng semangat. Kalau di rumah dia kagak sholat tarawih, kalau di rumah gak ngaji Quran, tapi kalau di masjid atau di musola dia sholat rajin. Yang lain 8, dia 22. Karena dilihat orang lain 1 juz, dia 32 juz sehari. Di musola ngajinya, tapi di masjid. Tapi kalau ke rumah tiduran, kagak ngapa-ngapain. Ini tandanya orang ria. Satu ya Bu ya. Kalau di rumah orang minta-minta Bang, gak ada, oh dimarah-marahin. Kalau di masjid 100.000, 200.000, nah itu tandanya ria. Yang kedua, bila dipuji atau disanjung, dia akan habis-habisan, akan nambah lagi. Ketika dia ngeluarin 50.000 nih infak, Ibu Masya Allah, yang lain 5.000, 10.000, Ibu 90.000, hebat deh Ibu. Senyum-senyum, dia buka dompet lagi, dikeluarin lagi 100, dipuji tambah tinggi sama orang. Masya Allah Ibu awal sekali, iya dong, dikeluarin lagi 200.000, dikeluarin lagi. Itu tandanya orang ria. Jadi semakin dia senang disanjung, semakin dia keluar, itu tandanya ria. Jadi kalau sebaliknya, kalau disanjung nggak disanjung dia ngeluarin banyak, tuh artinya bukan ria. Ini ukuran ya Bu ya. Yang ketiga, ada 3. Ini saya ini menurut Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, mantunya Rasulullah. Yang ketiga, apabila dia dicela, kebalikannya sekarang. Masa sih sedekah cuma 10.000? Masa sih sedekah 50.000, kan orang kaya, orang ini. Besok ada yang minta sumbangan lagi, masjid itu mau salah yang sama. Ngapain saya mau ngasih lagi aja, saya nggak sama sekali ngeluarin. Atau ketika dia mengeluarkan besar banyak, tidak ada sanjungan sama sekali, jadinya malas. Kok diam-diam aja sih, aku kan paling gede tuh kemarin. Bulan depan gak bakalan saya nolong lagi, bulan depan gak bakalan saya nyumbang lagi. Kenapa? Gak ada sanjungan. Kita begitu enggak Bu? Enggak. Masya Allah enggak ya, itu jangan sampai ya. Nah itu.
Yang kedua, tandanya orang mendapatkan nurul ilmu. Kalau tadi kan yang pertama itu ya, dan itu kebalikannya. Kita secara terstruktur ya Bu ya, nerangin, menjelaskan supaya ibu bisa memahami dari awal sampai akhir. Yang kedua, siapakah cirinya orang yang mendapatkan nurul ilmu? Yaitu orang yang sibuk bekerja dengan urusan ilmu, sibuk belajar. Tadi sudah disampaikan keutamaan majelis ilmu. Nah, ibu yang rajin belajar, yang nggak mau ketinggalan, kalau ada majelis ilmu di sini, majelis ilmu di sini, semangat kalau ngaji, itu tandanya kita mendapatkan nurul. Kalau mau ngaji, sebetulnya saya tuh males banget, cuma gak enak. Nah ini belum berarti, tapi udah mending ya, walaupun agak kepaksa. Tapi kalau sudah ada rasa semangat, senang, kalau nggak ketemu, nggak ngaji sekali tuh, perasaannya gimana gitu. Berarti orang ini tanda-tandanya sudah dapat nurul ilmu. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu maha berilmu, maka dia ingin terus mengejar menjadi orang yang berilmu. Kemudian karena para ulama mengatakan apa yang harus dikejar, ilmu apa? Nah, yang pertama ilmu apa? Ilmunya tentang ibadah, bagaimana supaya sah ibadah kita. Ibu sholat bagaimana supaya sah, wudhu bagaimana supaya sah. Berarti harus belajar fikih ya. Ibu bagaimana supaya kalau kita bersedekah, sedekah itu diterima oleh Allah. Ibu bagaimana kalau supaya haji itu sah? Karena haji itu dua Bu, penilaiannya, indikatornya diterima. Pertama harus sah, yang kedua harus diterima. Pertama harus sah, yang kedua ilmu ini yang harus dicari Bu. Jadi kita apapun kehidupan kita dalam keseharian, ini tuh benar enggak menurut agama gitu, benar enggak menurut Allah. Maka kalau saya ingin menyampaikan, semoga Allah membimbing saya menyampaikan yang benar menurut Allah. Tapi bukan hanya sampai di benar, bukan hanya sampai di hak, tapi harus diterima amal ibadah kita. Kadang-kadang sholat kita benar, Bu. Sedekah kita udah benar halal. Haji kita sudah sah, tapi ada jaminan nggak diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Mungkin ketika kita sholat benar berdirinya, takbiratul ihramnya, rukunya, sujudnya, bacaannya benar, tapi Allah kagak terima. Kenapa? Karena ya, tidak benar. Ketika haji benar, uangnya halal, cara-caranya dia kerjakan dari mulai awal datang sampai selesai haji, tapi belum tentu mabrur. Benar sih, belum tentu mabrur, belum tentu diterima oleh Allah. Jadi harus ada kajian pengetahuan kita. Yang pertama, pengetahuan itu harus sah dulu. Yang kedua, sah ini pelajarannya adalah ilmu fikih dan ilmu tauhid. Kalau kita salah, nggak belajar ilmu tauhid, nggak ngerti, bisa nggak diterima Bu amal kita oleh Allah. Allah itu di mana sih? Wah, saya sih ngebayangin Allah itu kayak gini, kayak patung, kayak apa. Kan itu udah salah, karena dia nggak belajar tauhid. Nah, ada satu ilmu lagi setelah kita benar melakukan ilmu tadi. Kita kalau ngaji itu harus gimana sih? Harus supaya bisa dapat ilmu harus begini. Udah saya sampaikan dulu ya Bu ya. Hilangkan jabatan, hilangkan namanya kekayaan kita ketika datang di majelis ilmu, pengetahuan, kehebatan kita. Pokoknya harus dalam keadaan kosong, ingin cari ridho Allah, ingin ilmu, itu yang akan diterima oleh Allah. Ilmu tentang ini
namanya ilmu tasawuf. Ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah, namanya ilmu. Maka ini harus dikaji. Alhamdulillah di Majelis Ta'lim An-Nubala fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada, komplit pelajarannya. Insya Allah kalau sudah komplit pengetahuannya, ibadah yang kita lakukan sah, dan yang kedua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibu, ketika kita Allah memiliki sifat Al-Alim, kita itu semangat, kita itu sibuk untuk mencari ilmu. Ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Ilmu itu tidak ada ujungnya, Bu. Saya ini udah ngaji di An-Nubala 5 tahun. Udah cukup. Sholat udah bisa, ini udah bisa. Udah gak usah ngaji lagi. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ilmu itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, tidak ada habis-habisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Carilah ilmu dari mulai buaya sampai liang lahat. Karena kenapa sampai liang lahat? Nggak ada habis-habisnya, Bu. Kalau semakin orang belajar, sebetulnya dia akan merasa semakin kurang. Itu yang saya rasakan. Semakin saya mengkaji, ya Allah, belum ada apa-apanya ilmu saya ini. Ya Allah, makin, ya Allah, udah ya Allah aja gitu, Bu. Kalau lagi mentadabburi Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah sebelum kita menutup ya, Bu ya? Kata Rasulullah, kunna aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la yakun khamisan fatahlik. Rawahul Bajjal. Jadilah kalian seorang pengajar. Nah, yang jadi guru ustazah. Ini tadi surat apa? Ini hadis. Hadis diriwayatkan dari Imam Al-Bajjal. Jadilah wahai umatku, kata Rasulullah, seorang pengajar. Yang pertama dianjurkan kita jadi pengajar, khususnya pengajar ilmu agama atau ilmu yang lain diniatkan karena Allah, sama nilainya jadi amal soleh. Jadilah kalian seorang pengajar. Berarti harus punya apa dulu sebelum ngajar? Ilmu. Ya. Kalau kalian gak bisa jadi pengajar, gak bisa ngajar pula, boro-boro Al-Quran aja belum bisa, baru baca Iqra. Apa kata Rasulullah? Jadilah kalian menjadi penuntut ilmu, pelajar. Di An-Nubala komplit ya, Bu ya. Pengajarnya banyak, pelajarnya lebih banyak. Jadilah kalian pelajar, kata Rasulullah. Kalau nggak bisa ngajar. Kemudian yang ketiga, au mustami'an. Kalau mengkaji hadis Riyadhus Shalihin, bacanya aja pusing, Bu bilang. Belum lagi hadisnya minimal harus ngerti, harus apa. Susah banget. Kata Nabi, kalau kalian gak bisa mengkaji, kalau pelajar tadi kan mengkaji ya, Bu ya, ditadabburi, inget-inget gitu. Tadi apa pelajarannya? Saya pengen baca-baca di rumah, pengen diinget-inget, dihafal-hafal. Nah itu pelajar, Bu. Ada ulangan-ulangannya lagi di rumah. Kata Nabi, kalau gak bisa yang pertama ngajar, yang kedua kamu mentadabburinya, mempelajarinya, mengulang-ulang laginya, jadilah yang ketiga, au mustami'an. Jadilah pendengar yang baik. Dengerin kalau orang yang di depan sedang mengajar, jangan ngobrol, jangan bikin rusuh, jangan heboh gitu. Jadilah kalian pendengar, kata Rasulullah. Kagak apa-apa deh nggak ngajar, nggak buka kitab lagi di rumah, dengerin aja. Yang keempat, al-muhibban, atau jadilah kalian orang yang cinta kepada guru. Cinta sama guru, cinta sama pelajar, cinta sama yang ikut pengajian walaupun cuma mendengarkan. Ceritanya yang muhiban ini ngajar gak bisa, belajar kagak ada waktu,
buat datang ke majelis taklim Sibuk. sibuk nggak bisa apa-apa. Kata Nabi, jadilah engkau yang keempat, pecinta yang tiga tadi. Jadi kalau ustazahnya atau ustaz gitu ya, dia punya makanan, dia punya apa, disupport dengan apa yang dia mampu. Ngaji nggak bisa dia, nggak bisa datang, nggak bisa ngajar, nggak bisa dengerin juga. Cuma tahu bahwa ini tuh ada pengajian di Anubala. Dia rajin mensupport, ngasih makanan, ngasih minum. Kalau ada acara Pengajian. ikut berpartisipasi. Mufila banyak tuh, ada yang saya nggak bisa datang Mufila, tapi dia mensupport. Dia sayang dengan ustazahnya, ustaznya gitu. Kemudian kalau ada orang yang mau ngaji, ini Bu ada ceritanya. Ada yang mau ngaji, dia ngaji nih rombongan, malah diledek. Calon-calon ahli surga nih ye, katanya gitu. Malah mundur. Bukannya mau ngaji ya, masya Allah saya kapan ya, kan enak kalau begitu ya. Ini calon-calon ahli surga nih ye, merasa udah mau dijamin masuk surga ye, katanya gitu. Ada cerita kisah nyata, tapi saya nggak mau sebutkan. Ada juga ketika lagi lewat rumahnya, Iya. udah seumur gini belum bisa ngaji. Astagfirullahaladzim. Bukannya tidak ada kata terlambat untuk bisa, kan enak gitu ngasih semangat. Ini enggak, Bu. Udah umur segitu belum bisa ngaji, malah diledek. Enggak ngaji. Ada, Bu. Nah, hilang itu. Kalau orang yang seperti ini, kata Nabi, jangan kalian walayakun khomisan, jangan yang seperti yang kelima tadi, ngeledek, nyinyir dan sebagainya. Malah dia nggak suka kalau ada orang rajin ke pengajian. Rajin amat sih, emang dapat apa sih di pengajian? Ada yang begitu. Di mana-mana pengajian seminggu sekali, kenapa di Anubala 3 kali? Ada yang protes, dia ngaji kagak apa kagak? Padahal yang ngomong juga nggak ngaji ya, Bu. Apa yang kelima ini? Celaka dia, masuk neraka. Nanti kalau ada orang yang nyinyir, Bu, tadi saya baru denger ceramah dari ustazah. Kalau suka nyinyir, meledek orang yang walaupun cuma datang ngaji, maka dia akan masuk neraka. Hati-hati. Celaka. Ini bukan kata saya, kata Bu Ustazah. Itu pun bukan kata Bu Ustazah, kata Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang suami ibu melarang ibu ngaji, Mau masuk neraka. sampaikan aja hadis ini. Wah, tadi saya ngaji gini kata Bu Ustazah. Suaminya tadinya suka agak kesal karena sering ngaji keluar kan. Setelah itu ya nggak jadi deh. Tadinya mau ngelarang, kagak jadi ngelarang. Malah kalau mensupport walaupun nggak datang ngaji, apa bakal masuk surga beserta mama gitu. Atau tetangga kasih tahu, ibu belum bisa ya, sekali ya minimal mensupport lah Bu gitu. Kalau ibu punya rizki, punya ini, punya itu, support dengan rizki. Kalau nggak punya rizki, support dengan perkataan yang menyenangkan. Insya Allah masuk surga. Al-Asmaul Husna itu, Bu, barang siapa yang bisa menghafal Al-Asmaul Husna, ini saya mendownload ya. Barang siapa yang menghafal Al-Asmaul Husna 99, dakhalal Jannah. Maksudnya bukan hanya menghafal, Bu. Kenapa? Dari pemahaman kitab Al-Alim ini, kalau orang mendapatkan nurul ilmu, maka tadi dia akan semangat untuk belajar, sibuk untuk mencari ilmu dari sifatnya Al-Alim ini yang Allah miliki. Kalau orang memahami sifat Al-Alim ini, maka dalam amal ibadahnya sehari-hari, dia tidak ingin dinilai oleh manusia, tapi dia sibuk untuk dinilai oleh Allah. Gimana gak masuk surga, Bu? Jadi pemahaman barang siapa yang menghafal Al-Asmaul Husna 99, maka dia masuk surga. Bukan hanya dihafal, dipahami, dimengerti isi dari Al-Asmaul Husna ini. Maksudnya begitu. Ini ada apa Al-Asmaul Husna rajin banget, Bu.
Pagi ngapal, siang ibu kok rajin amat, saya pengen masuk surga tapi kagak ngerti isinya, gak mau ngaji ke majlis taklim, ya gak bakalan. Benar gak Bu? Bu lama keras ya, keras. Enggak, ini mas saya menyampaikan kata para ulama, kata Rasulullah. Kalau nggak ngerti al-alim ini kan bisa masuk ke golongan yang kelima, kata klik. Dia akan celaka masuk neraka, walaupun dia ngapalin asmaul husna. Tapi kalau ada orang ngaji nyinyir, nggak mensupport, benci apalagi sama gurunya gitu, saya nggak suka sama saja. Itu mah udah yang kelima tadi. Jangan lewat depan rumah saya gitu. Kalau nggak suka sama ustadznya, sama muridnya, sama yang suka datang ke pengajian, jangan, minimal muhibban dia suka gitu. Kalau yang jangan jadi wala yakun khamisan, kata Rasulullah, jangan jadi yang kelima, maka kau akan masuk neraka, celaka. Itu jadi mudah-mudahan Ibu, ketika kita dihadirkan, saya diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan Asmaul Husna ini, kita bisa utuh memahami sifat-sifat Allah yang 99 ini. Maksudnya mengerti, memahami isinya dan semuanya, kemudian kita mengamalkan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, mungkin ada ibu yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Kalau ibu sudah paham, sudah mengerti. Saya Ustazah mau tanya. Ada Zainab bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah pelajari Asmaul Husna dari sifat Ar-Rahman sampai sekarang yang ke Al-Alim ini. Nah, kalau kita praktekkan atau kita lewatkan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita, ada sanksinya gitu, hukum-hukumnya. Iya. Ibu tadi dikatakan sama Bu Faizah, kata mahfuzat ya para ulama, al-ilmu bila analit kasajarin bila sarari, nanam pohon tapi nggak berbuah, itu satu. Yang kedua, di yaumil kiamah nanti ada orang, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ada orang memikul, didorong, ditarik dengan tambang yang panjang, mungkin bertruk-truk buku pengetahuan yang dia miliki, ditarik dengan susah payah. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu tidak diamalkan. Jadi dapat laknat Allah, Bu. Udah tahu dengan sifat al-alim ini, malah malas-malasan belajar. Malah masih benci dengan sahabat kita yang rajin datang ke majelis ilmu. Benci aja, nggak tahu sebabnya itu, dengki dia. Nah ini kan berarti dapat laknat Allah. Padahal dia udah tahu sifat al-alim Allah ini, ngaji ini pada saat ini. Besok-besok dia nyinyirin, menyengin, apalah gitu. Sama ustazahnya aja masih ngomongin, gitu, bilang gitu ya, disebarin ke orang-orang. Itu gimana Ibu? Padahal dia udah ngerti ilmunya. Karena nggak dipakai ilmu tersebut, itu akan jadi laknat. Yang pertama, orang yang mendapat nurul ilmu berarti kebalikannya. Kalau berbuat sesuatu pengennya dipuji, disanjung dan sebagainya, kan ria, diterima nggak amal ibadahnya oleh Allah, Bu? Berarti ditolak semua oleh Allah. Jadi ilmu itu harus diamalkan, ya Bu ya, semampu kita. Walaupun kita manusia penuh dengan kekurangan, kehilapan, kalau berbuat dosa yang tidak disengaja, nah ini di luar dari yang tadi yang celaka. Karena itu emang bawaan lahiriah manusia. Yang celaka itu yang sengaja, Bu, yang sengaja. Kalau yang nggak sengaja mah kita juga semua terjerumus dalam kesalahan. Gitu. Alhamdulillah, kita tutup saja ya Bu ya, sudah jam 4. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan saya juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan Ibu, itu saya tidak sengaja. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah dari apa yang
saya ucapkan, saya sikapkan yang Allah kurang berkenan, Allah tidak ridho,